Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali والتابعين وتابع تابعين من أئمتنا الفقهاء المجتهدين والأصوليين المتكلمين والمحدثين المفسرين والصوفيات العارفين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan adalah keniscayaan di dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan tegas keniscayaan ini di dalam surat Hud ayat 118 dan 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jikalau Tuhanmu menginginkan, maka ia mampu menjadikan umat manusia ke dalam satu golongan saja. Namun engkau saksikan manusia masih bercerai-berai, kecuali mereka yang dirahmati oleh Tuhanmu, dan untuk rahmat itulah kamu diciptakan. Namun telah tetap keputusan Tuhanmu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kerak neraka jahanam dengan sebagian golongan jin dan juga manusia. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk berpecah belah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Nabi Muhammad SAW menegaskan: fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku. Gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian. Faqala alaihi salatu wassalam: fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhibu al-qasiyah. Hendaknya kalian tetap bersama-sama menjaga kolektivitas, karena serigala hanya akan memakan kambing domba yang terpisah dari golongannya. Wa qala alaihi salatu wassalam: fa in ra'aitum ikhtilafa fa 'alaikum bisawadil a'zam. Apabila ada di antara kalian melihat ikhtilaf, maka ikutilah kelompok mayoritas, mereka lah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Asy'ari, Imam ahlu sunnah wal jamaah, qad wada'a miqyasan daqiqan lil muntami ilal Islam, telah meletakkan satu asas penting bagi siapa orang yang ingin menisbatkan dirinya kepada umat Islam. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu: fa kullu ma yaj'alil ka'bata qiblatallah fahuwa min ummatil Islam. Siapa saja orang yang menjadikan Ka'bah sebagai arah kiblatnya, maka dia berhak untuk dikategorikan ke dalam umat Islam. Meskipun pernyataan ini membutuhkan tafsil dan perincian, akan tetapi Imam Asy'ari sebelum wafatnya mengatakan: ishhadu alayya bi anni la ukafiru ahadan min ahlil qiblah. Saksikan
wahai murid-muridku, bahwa aku tidak mengafirkan siapapun dari orang-orang yang menyembah Allah dengan menghadap ke arah kiblat. Indikasi ini adalah lebih kuat apabila kita tafsirkan bahwa jangan gampang kita menghukumi saudara-saudara kita yang berbeda, apalagi kalau perbedaan tersebut masih dalam ranah khilaf yang mu'tabar. Khilaf di dalam agama ini dibagi menjadi dua. Ada khilaf yang diakui oleh agama, ada khilaf yang tidak diakui oleh agama. Khilaf yang diakui oleh agama adalah khilaf yang berdasarkan kaidah la yungkaru al-mukhtalafu fih walakin yungkaru al-mujma' alaih. Selama hal tersebut menjadi silang sengketa di antara ulama 4 madhab, ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka jangan sampai ada yang saling mengingkari. Antara kunut dengan tidak kunut, menjaharkan basmalah, mensirkan amin dan lain sebagainya. Ini adalah isu-isu yang jangan sampai membuat kita berpecah belah. Maulid Nabi atau tidak, membaca rawi maulid atau tidak, jangan sampai hal-hal seperti ini justru menjauhkan kita dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyatakan, man istaqbala kiblatana, kalau ada orang menghadap kiblat kami solatnya, wa shalla solatana, solatnya juga solat kami, wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami, fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillahi wa rasulih, maka orang tersebut adalah orang yang wajib untuk dijaga, wajib berada di dalam keselamatan karena ia berada di dalam jaminan Allah dan Rasulnya. Al muslim alal muslim haram. Rasulullah SAW menegaskan kembali, orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain itu suci. Apanya? Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa irduh, dan juga kehormatannya. Namun kita saksikan di media sosial begitu murah harga kehormatan umat Rasulullah SAW. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Musnad Imam Ahmad ada satu riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari, kakek daripada Imam al-Ash'ari, Imam ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW, dulu Nabi Muhammad SAW, yuhadithuna, memberitahu kepada kami, anna baina yaday sa'a al-haraj, bahwa nanti dekat hari kiamat ada fenomena al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-haraj ya Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, al-kadhib wal qatlu. Kata Nabi, yang dimaksud dengan haraj adalah kebohongan, hoax, tidak bersumber daripada ilmu yang benar, tidak bersumber daripada sanad yang benar, yang menjaga pemahaman umat ini selama lebih daripada 14 abad, dan juga pembunuhan. Maka para sahabat bertanya, aktsaru mimman naqtul ya Rasulullah, apakah nanti itu lebih banyak dari yang kita perangi ya Rasulullah? Jawaban Nabi sungguh menyayat hati, dan itulah kenyataan yang dirasakan umat Islam berabad-abad lamanya, bahkan hingga saat ini. Innahu laisa biqatlikumul kufar wa innama qatlu ba'dikum ba'dha. Yang terjadi nanti bukan orang Islam memerangi kafir harbi, tapi orang Islam yang satu memerangi orang Islam yang lain, hatta yakhrujar rajul, sampai seorang laki-laki keluar dari rumahnya, fayaktula jarahu, dia bunuh tetangganya, wa yaktula ammahu, dia bunuh pamannya, wa yaktula ibna ammihi, dia bunuh anak pamannya. Maka para sahabat berseru, subhanallah, ama'ahum uquluhum ya Rasulullah, maha suci Allah, apakah mereka masih punya akal ya Rasulullah? Yauma idzin yanzi'ullahu uqula ahli dzaka zaman hatta yahsaba annahu ala syai' wa laysa ala syai'. Orang menyangka membunuh dengan legitimasi syariat, padahal dia tidak memiliki bahkan seujung kuku daripada nafas syariat. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair terbunuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka di mana kita ini menyikapi, di mana posisi kita di hadapan Nabi SAW? Kalau kita melihat saudara kita yang berbeda di dalam ranah khilafiyah yang mu'tabar, kita pandang dengan pandangan kebencian. Pertanyaannya, Nabi siapa yang kita ikuti, saudara? Demi Allah, andaikan Nabi Muhammad SAW hidup sekarang,
tidak akan ridha melihat umatnya saling mencaci maki, saudara. Pada suatu hari, Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas melihat daripada Sayyiduna Hasan bin Thabit. Beliau ini, Sayyiduna Zaid bin Thabit, adalah katib Quran yang langsung ditugaskan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran, guru daripada Abdullah bin Abbas. Namun keduanya pernah berdebat secara terbuka di depan Ka'bah. Abdullah bin Abbas melihat gurunya, meskipun sudah pernah terjadi perdebatan, lari menghampiri, menuntun pelana gurunya. Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, tanah hayabna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasul, wahai keluarga Nabi, tidak pantas seperti ini rasanya. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Beginilah kami diperintahkan oleh Nabi untuk memuliakan orang tua dan juga ulama. Arini yadak, kalau begitu kemarikan tanganmu. Faqabbala yadahu, maka dicium tangan Abdullah bin Abbas yang lebih muda, tangan Abdullah bin Abbas yang pernah mendebatnya secara open di depan Ka'bah. Seraya mengatakan, wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang bukan hanya miskin ilmu, tapi miskin adab, yang akhirnya menyebabkan umat Islam jauh daripada agama. Maka apabila kita hendak mengentaskan hal-hal yang tidak penting, yang sepele, kita harus mengentaskan kebodohan. Makmurkanlah majelis-majelis ilmu, belajarlah dari ulama-ulama yang bersanad. Karena Al-Imam As-Sakhawi di dalam Fathul Mughith, beliau menjelaskan, orang Yahudi ingin mempunyai sebuah sistem untuk mencari validasi atas ajaran Nabi Musa. Namun mereka gagal karena telat 1500 tahun. Alhamdulillah, umat Islam ketika Allah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama Islam ini sudah sempurna, bukan cuma teksnya saja, tapi sistem yang memungkinkan kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman yang bersambung bak rantai emas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha ta'ala yastajib lakum.